Nah, ketika produk ini laku, saya tanya sama customer, kenapa Bapak beli produk ini? Dia bilang, dia tertarik dengan produk ini karena saya tidak mempush dia. Hai, pernah nggak Anda ngalamin ketika Anda ngomong negatif, orangnya malah jadi dia malah ngelakuin? Contoh, ketika Anda berbicara, jangan loncat-loncat kepada seorang anak, maka yang terjadi malah anaknya loncat-loncat. Apa yang terjadi? Dan bagaimana caranya dengan menggunakan teknik yang sama dengan menggunakan kata yang negasi atau negatif comment, itu membuat malah orangnya kita bisa melakukan teknik sebuah persuasi. Sebelumnya, simak yang berikut ini. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Saya masih ingat beberapa puluh tahun yang lalu, ketika itu saya berjualan, waktu itu berjualan Epson Last Format Printer. Waktu itu saya memegang posisi sebagai product manager. Nah, waktu itu ada sebuah pameran komputer yang terbesar di Indonesia, dan pameran tersebut kebetulan saya lagi kesempatan untuk berjaga. Waktu itu saya tidak mengerti apa ya kata-kata yang saya gunakan. Saya nggak tahu kenapa ketika berjualan menceritakan tentang keunggulan produk saya menceritakan apa problem yang mereka hadapi, dan kemudian saya menggunakan kalimat, Pak, jangan beli, saya melakukan gerakan, Pak, jangan beli printer ini. Lebih baik Bapak putar dulu, nanti Bapak lihat produk mana yang paling baik buat Bapak. Nanti baru Bapak pilih produknya. Kemudian saya tekankan produknya. Saat itu saya nggak punya tendensi apapun. Saya cuma hanya melakukan secara insting saja. Dan kebetulan Bapak itu bingung, kok begitu? Dia bilang, iya Pak, kan buat Bapak lebih baik Bapak ngelihat dulu sekitar. Kalau benar produk ini yang terbaik, baru Bapak pilih. Masuk akal Pak? Saya ngangguk kepala saya 3 kali dan orang ikut masuk akal. Dan kemudian Bapak itu pergi. Kurang lebih sekitar 1-2 jam dan Bapak itu balik lagi. Nah, ketika Bapak itu balik lagi dan dia mengatakan, Pak, saya beli produk ini. Saya juga kaget gitu ya. Tapi sebelumnya waktu itu saya bilang saya kaget karena saya berasumsi saya begitu pede bahwa produk ini pasti kejual gitu produk ini. Tetapi ternyata ada reason di balik itu. Kenapa akhirnya produk ini laku. Nah, ketika produk ini laku, saya tanya sama customer, kenapa Bapak beli produk ini? Dia bilang, dia tertarik dengan produk ini karena saya tidak mempush dia, tetapi saya seakan-akan seperti seorang konsultan ketika berjualan kepadanya. Ya, saya cuma hanya menganggap, oh ya itu sebuah teknik aja atau sebuah skill. Sampai saya tidak paham maksudnya kenapa. Sampai akhirnya saya belajar yang namanya Neuro Linguistic Programming. Nah, di dalam teknik yang namanya Neuro Linguistic Programming, saya menemukan ada pengertian bahwa ketika kita berbicara, jangan gunakan kalimat jangan atau kalimat negasi atau kalimat tidak. Yang berikutnya cenderung disetujui. Misalkan contoh ya, jangan loncat-loncat, yang terjadi orang malah loncat-loncat. Gitu ya. Mungkin Anda juga pernah ingat ada cerita orang, jangan membayangkan gajah berwarna pink dengan baju pakai polkadot. Mungkin akan muncul kepada Anda munculnya adalah gajah warna pink tapi polkadot. Padahal Anda bilang jangan. Tapi nggak tahu kenapa otak Anda akhirnya melakukan pekerjaannya. Saya baru mengerti bahwa di dalam NLP ada konsep yang namanya negasi. Karena kalimat negasi itu tidak bisa diterima oleh otak, dan otak menganggap bahwa itu seperti kayak sebuah tantangan atau sebuah challenge. Jadi kalau orang dibilang kalimat jangan atau kalimat tidak, mereka malah ingin membuktikan bahwa kenapa enggak? Kenapa enggak? Nah, teknik ini menarik ya. Kalau mamain teknik ini, teknik yang sama kalau digunakan dalam dunia penjualan. Bagaimana kalau kita pakai dalam dunia penjualan untuk membujuk orang supaya dia tertarik membeli?
cara menggunakan teknik negasi atau negatif comment? Caranya sangat sederhana banget di dalam NLP. Kalimat negatif itu adalah, misalkan Anda ingin niat untuk orang melakukan sesuatu tindakan, Anda siapkan dulu kalimatnya. Misalkan Anda pengen dia membeli, maka Anda katakan beli, bukan membeli, tapi beli produk itu dengan kalimat komen atau kalimat perintah, ya. Itu adalah membuat orang melakukannya. Jadi jangan kalimat-kalimat membeli. Membeli itu sama dengan kata kerja. Tapi kalau Anda bilang beli produk itu adalah kata perintah. Jadi Anda siapkan dulu kalimat-kalimat. Tanda tangani. Jadi jangan menandatangani, tapi tanda tangani kontrak ini. Dan sebagainya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Jadi kalimat yang Anda inginkan, berikan kalimat negasi dulu di awal. Jadi masuk akal? Nah, setelah Anda menyiapkan kalimat negasi, baru Anda pakai kalimat penghubung di depannya, boleh pakai kalimat jangan atau pakai kalimat tidak. Misalkan saya ambil contoh, jangan beli produk ini. Jadi kalimatnya jangan, kemudian ada analog marking. Analog marking artinya Anda berhenti di perkataan tersebut, ada penekanan, kemudian Anda menggunakan intonasi perintah dengan kalimat turun. Jadi kayak gini, jangan, berhenti, pause, kemudian beli produk ini. Dan lucunya, orang malah jadi tertarik membeli. Gitu ya. Nah, nanti kalau Anda mau makin lebih kuat, Anda gunakan dengan kalimat alasan pakai karena. Ada penelitian, kalau orang yang menggunakan kalimat karena, 90% orang cenderung menjadi setuju. Jadi misalkan kita mengatakan, Bapak, jangan tanda tangani kontrak ini, walau kontrak ini sangat bagus untuk Anda. Dia pasti minimal akan bertanya, kok kenapa begitu, kenapa nggak boleh? Nah, ini adalah sebuah teknik yang sangat bagus. Dan saya paling suka kalau seandainya ini pulpen, kalau pulpen ya, ini bukan pulpen tentunya gitu ya. Nah, jadi misalkan, jangan, silakan Pak, Bapak jangan tanda tangani kontrak ini, sambil Anda tunjukkan pulpen. Jadi ulangi lagi ya, Bapak, saran saya Pak ya, jangan tanda tangani kontrak ini. Saya tunjukkan pulpen, dan lucunya biasanya mereka akan ambil pulpen, malah dia tanda tangan. Nah, ini yang bakal terjadi. Kalau Anda ngomong jangan tanda tangani kontrak ini, efeknya tidak terlalu berdampak. Akan berdampak ketika Anda menggunakan jangan tanda tangani kontrak ini. Nah, jadi kalau kita pikir-pikir, bagaimana kalau pama itu sampai terjadi di keluarga kita, malah kita menggunakan kalimat jangan atau tidak kepada anak kita. Maka yang terjadi, anak kita akhirnya dia menerobos aturan, dia melanggar banyak aturan, sehingga akhirnya membuat kita jadi bingung. Kenapa sih kamu kalau diomongin jangan atau diomongin tidak, malah dilakukan? Ya sebenarnya kalau kita pikir-pikir itu bisa jadi karena kita sendiri yang salah. Karena kita sendiri yang membuat mereka malah melakukannya. Jadi, mulai saat ini ketika Anda mulai berjualan, cobalah gunakan kalimat ini. Buat Anda yang mungkin ragu, ini bener apa kagak Coach Arif ini? Nanti kalau gue pakai malah nggak jadi beli. Nggak ada salahnya kalau Anda coba pakai. Pada saat kondisi ketika Anda jualan, orangnya kelihatannya ragu mau membeli, Anda gunakanlah kalimat ini. Tetapi pastikan semua hal-halnya ketika Anda gali kebutuhan, mencari kebutuhannya, presentasi solusi, dan kemudian ketika closing, teknik ini bisa dipakai. Nggak ada salahnya kan kalau Anda mencoba cara yang berbeda untuk berjualan. Kenapa enggak? Daripada Anda gagal, Anda tidak tahu apa yang bakal lakukannya. So, yang harus Anda lakukan adalah gunakan kalimat tadi yang disebut namanya negatif comment untuk memperkuat diri Anda buat orang membeli. Buat teman-teman yang ingin mengikuti pelatihan NLP Leadership Indonesia atau Licensed Business Practitioner of NLP, Anda bisa masuk ke nlpleadershipindonesia.com. Atau buat Anda yang ingin mengikuti pelatihan kami, bisa masuk ke pastiprestasi.com. Di sana banyak pelatihan-pelatihan yang bisa Anda ikuti. Sukses bersama kami dengan teknik NLP. So, sampai jumpa di video berikutnya.